di musola, melainkan dilaksanakan di kediaman masing-masing. Namun tentunya kita paham situasi kondisi di masyarakat luar biasa. Artinya ketika kita sudah sampaikan, ketika kita sudah berikan edukasi, hal-hal apa kemungkinan yang dapat terjadi ketika tetap ibadah dijalankan di masjid, paling tidak yang harus ditekankan oleh bapak-bapak lurah dan kepala pekon, protokol kesehatannya harus benar-benar dapat ditertibkan. Jangan sampai ada yang tidak pakai masker. Jangan sampai ada tidak pakai masker. Tolong itu bisa menjadi jaminan petugas-petugas di lapangan nanti agar masyarakat yang datang tidak ada yang tidak memakai masker. Capek semua akhirnya kita. Ketika itu ada terjadi masjid yang masih melakukan sholat Idul Adha di masjid, pakai masker. Kemudian yang kedua, buka jendela semua, buka pintu, tidak ada yang memakai AC, biarkan sirkulasi semua terbuka untuk meminimalisir kerumunan yang terjadi dalam suatu ruangan, tidak ada sirkulasi udara. Kemudian yang berikutnya, jangan berlama-lama. Sekali lagi, tolong jangan berlama-lama. Ceramahnya dipersingkat untuk meminimalisir waktu berkerumun. Yang ketiga, tentunya jaga jarak. Sekali lagi, jaga jarak. Sudah kita lihat bersama di Mekah, Ka'bah pun jaraknya ada. Kita sama-sama sudah merasakan. Di Arab sana kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena mereka sudah menutup. Artinya apa? Memang COVID ini ada. Jangan abai. Tolong itu diberikan edukasi kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di Pekon, khususnya takmir masjid, petugas-petugas sholat Id tanggal 20 nanti. Itu harapan saya, itu harapan kita bersama. Namun maksimalkan, berikan edukasi, kiranya betul-betul dapat kita tahun ini saja gitu, doakan mudah-mudahan ini yang terakhir kondisi seperti ini, kita dapat berbesar hati, ikhlas kita coba beribadah di rumah masing-masing. Itu harapan kita semua, karena insya Allah segera bisa kita turunkan ini kalau kita bisa betul-betul minimalisir kerumunan yang ada. Karena sumber-sumber penularannya betul itu kerumunan, Pak. Kerumunan. Mungkin banyak yang menyampaikan kenapa pasar tidak ditutup. Pasar tidak mungkin kita tutup, Pak. Dari mana kita mau belanja kalau pasar ditutup? Bagaimana kita mau nyari kebutuhan-kebutuhan pokok? Karena itu termasuk dalam zona esensial. Tidak mungkin kita tutup pasar. Bisa dipindah ke rumah. Itu yang harus kita berikan penjelasan. Masjid, mungkin para alim ulama lebih paham dari kita, tapi paling tidak kita mengingatkan, ini situasi bukan situasi biasa, butuh kebesaran hati, butuh kesadaran, dan butuh kerjasama komitmen kita semua. Harus kita laksanakan sekarang, supaya ini bisa segera kita atasi. Terkait dengan pemotongan hewan kurban, alhamdulillah kaitan pemotongan hewan kurban saya rasa tidak terlalu menjadi beban perangkat pekon. Saya yakin mudah-mudahan bisa disepakati, tapi kita ingati sama-sama surat edaran Bupati Pringsewu jelas bahwa pada saat pemotongan hewan kurban, penyelenggaraan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pesertanya pun sangat-sangat dibatasi. Kemudian tidak ada kupon, jelas. Saya rasa tadi seluruh kupon dan kelurahan komitmen tidak ada pembagian kupon.
namun pembagiannya diantar dari rumah ke rumah. Terima kasih banyak. Artinya itu upaya kita bersama. Itu merupakan langkah-langkah kita bersama untuk mengurangi kerumunan. Karena seminggu ke belakang kita sudah luar biasa ekstra. Kita luar biasa laksanakan PPKM. Kita luar biasa meminimalisir mobilisasi masyarakat. Harapan saya betul-betul kita tekan seminggu 2 minggu ke depan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini sedikit penyebarannya bisa tersebar kembali pada saat berkerumun di Idul Adha. Karena tidak semua warga kita taat. Tidak ada yang bisa menjamin ketika nanti yang saya sampaikan tadi Idul Adha sholat pakai masker semua. Sulit kita ketika sudah berkumpul. Tapi ketika tadi tidak mau menjadi tugas kita bersama. Ketika nanti ada yang tetap sholat di masjid, pastikan tidak ada yang tidak memakai masker. Kemudian kaitan dengan vaksin, sekaligus nanti mungkin bisa disampaikan juga jawaban kenapa tadi dalam waktu dekat bisa berubah hasilnya dari negatif ke positif. Mungkin bisa disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Rejosari terlebih dahulu. Silakan Pak Haji Subagja. Pak Subagja malah orang Bromo. Tahu banget. Pak Jaja, silakan Pak. Durasinya cukup. Ya, assalamualaikum. Ya, langsung aja Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Itu terkait dengan pasien yang tadi yang di klinik kornea. Itu memang ada jangka waktu sebenarnya. Kemarin dari pihak laboratorium kornea langsung koordinasi dengan saya. Dia mohon maaf karena dia terlalu cepat menyampaikan hasilnya Pak. Menyampaikan terlalu cepat ya. Jadi begitu selesai. Mana yang suka ke pasar mungkin pedagang, coba diatur siapa-siapa yang sangat-sangat urgent untuk duluan divaksin, maka harus segera kita vaksin. Dan dia mau gitu. Jangan sampai sudah didata ternyata pada hari H dia nggak mau. Saya rasa itu ya Pak Lurah, Pak Kakon. Sementara dan yang terakhir, saat ini sudah sering ditemukan masyarakat yang meninggal akibat COVID dan hasilnya belum keluar, ternyata setelah sampai di rumah baru ketahuan almarhum atau almarhumah COVID. Langkah kita ke depan khususnya di PEKON, siapkan APD. Sekali lagi saya sampaikan, tolong masing-masing PEKON siapkan APD dari dana desa yang akan kita ajukan ke depan. Jangan sampai terlewat APD. Karena sudah beberapa kali kejadian, ada warga yang menolak. Untuk mengurangi resiko, maka ketika dia menolak, kita berikan APD untuk meminimalisir. Untuk lurah, ketika ada hal-hal demikian, meninggal di rumah, atau dia belum terkonfirmasi, ketika sudah meninggal, baru dia itu minta dengan puskes, dinas kesehatan. Kemarin saya dapat arahan seperti itu. Termasuk peti nanti ada dari dinas kesehatan yang menyiapkan ketika pada saat meninggal belum keluar hasil PCR-nya, keluar ketika sudah di rumah, maka tetap protokol kesehatan petinya nanti ada dari dinas kesehatan. Oleh karenanya ke depan mulai kita pikirkan relawan-relawan di tingkat PEKON, relawan-relawan terkait dengan situasi nanti BPBD tidak memungkinkan lagi, maka relawan itu yang akan kita didik, kita latih untuk melaksanakan pemakaman secara COVID. Oleh karenanya APD ke depan harus dipersiapkan, khususnya kawan-kawan di PEKON. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sekali lagi titik tekan kita adalah tolong segera himbau takmir masjid, tolong segera panggil pengurus-pengurus masjid, sampaikan situasi kondisi saat ini.
sampaikan keadaan kita saat ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita abai yang dampaknya kita rasakan 2 minggu ke depan. Tolong sampaikan, itu ikhtiar kita yang terakhir, upaya kita selaku pamong. Jangan sampai tidak tersampaikan sehingga mereka tidak tahu situasi kita seperti ini. Tolong betul-betul sampaikan, masih ada waktu. Terima kasih Prinseu Timur, Podosari sudah mulai bergerak panggil takmir masjidnya. Tolong untuk lurah dan kepala yang lain segera, mumpung masih ada waktu beberapa hari, paling lambat besok panggil, sehingga kita edukasi, berikan gambaran, karena menjadi tanggung jawab kita semua apa-apa yang menjadi kejadian 2 minggu ke depan, menjadi tanggung jawab kita semua. Harapan kita warga masyarakat Kecamatan Prinseu pada khususnya semuanya sehat. Segera kita angkat pandemi dari wilayah kita sehingga aktivitas kita dapat kembali berjalan dengan normal. Khusus untuk Sidoarjo tadi batas tanggal 20, betul. Tapi biasanya di tanggal 19 instruksi akan keluar kembali untuk perpanjangan. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Betul, memang sampai dengan 20. Ini sudah sampai 20 instruksi Mendagri, pengalaman kita seperti itu. Kemarin terakhir tanggal 17 sampai dengan tanggal 16, sekarang sampai dengan tanggal 20. Nanti kemungkinan kalau belum berubah, instruksi keluar lagi di tanggal 19-nya misalnya. Biasanya seperti itu. Artinya, tanpa ada instruksi pun kita lihat situasi dan kondisi kita masing-masing di saat ini. Itu yang harus kita jadikan acuan. Kalau saya pribadi, terus terang saya tidak melihat zona, tapi kita lihat situasi kita saat ini. Untuk apa zona hijau? Kalau tetangga kita, saudara kita masih banyak yang terkonfirmasi, masih banyak yang meninggal. Artinya itu yang harus kita buka wawasan masyarakat kita. Sekali lagi saya rasa itu, terima kasih untuk kesempatannya.